Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan masalah mesin berebut pada mobil timur injeksi atau yang biasa disebut mobil timur DOHC. Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa penjelasan saya ini adalah penjelasan secara teori saja. Walaupun semua yang saya bahas di sini itu berdasarkan pengalaman yang memang pernah saya alami sendiri. Dan setelah saya cari-cari penyebabnya sampai fix problem teratasi, jadi saya tidak bongkar-bongkar lagi, tetapi hanya menjelaskan kepada teman-teman. Jadi begini teman-teman, pada dasarnya mesin ini hidup atas dasar 3 faktor, yaitu udara, api, dan suplai bensin ya, bahan bakar. Besar tarikan mesin itu ditentukan melalui seberapa besar asupan udara yang masuk melalui throttle body saat kita menekan gas. Jadi semakin dalam kita injak pedal gas, maka tarikan mesin akan semakin tinggi. Oleh karena udara yang masuk melalui throttle body ini pun akan semakin banyak. Seharusnya semakin dalam kita menekan pedal gas, atau dengan kata lain semakin banyak asupan udara yang kita masukkan ke mesin melalui throttle body, maka besaran atau kencangnya percikan api dan kencangnya semburan bensin akan otomatis menyesuaikan meningkat. Ya. Nah, terjadinya berebut itu disebabkan karena tidak sinkronnya besar asupan udara tadi dengan asupan antara api dan bahan bakar alias bensin. Jadi kesimpulannya, antara api dan bensin ada yang tidak sanggup mengikuti permintaan tingginya putaran mesin antara api dan bensin. Itu teman-teman. Nah, cara mengatasinya, kita harus cek terlebih dahulu yang mana yang bermasalah, apakah api atau suplai bensin. Antara dua ini, apakah api, nanti kemari dia, atau suplai bensin. Ke situ saringan bensin, terus nanti pompa bensin di bawah tangki. Jadi harus kita cek dulu antara dua ini, apakah api atau suplai bensin. Langkah pertama kita cek api, seperti yang saya buat kemarin di saat mobil saya ini berebut ya. Kita mulai dari busi. Buka busi, lihat penampakannya, apakah tergenang oli atau tidak. Kalau dia tergenang oli, sekalian kita perbaiki packing deksel. Ini kita buka, jadi kita lihat packingnya. Kalau masih bagus dirapikan, kalau nggak bagus lagi kita ganti baru packing deksel, supaya busi ini tidak ada yang tergenang oli. Karena busi yang tergenang oli itu juga bisa mengurangi kualitas pengapian busi ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu penampakan businya, apakah tergenang oli apa tidak. Setelah itu kita lihat pengapian, apakah sampai pengapian itu ke businya apa tidak. Saya yakin teman-teman pasti tahu ya cara mengetesnya. Ini nanti businya dibuka, terus dipasangkan di sini. Biasanya 2 orang ya, 1 orang start mobil, 1 orang cek api seperti ini. Lihat apakah apinya ada, kencang
atau loyo. Jadi itu kita lihat keempat-empatnya ya. Yang pertama tadi, apakah ada genangan oli, apakah dia berenang di oli apa tidak. Kalau memang dia berenang, sekalian kita perbaikin dulu packingnya, packing di sini ya. Ini dibuka dulu karena itu mengurangi kualitas pengapian. Nah, intinya kita cek api, apakah api sampai ke busi, bagus apa tidak pengapiannya, atau macam mana gitu. Kalau seandainya kita anggap businya tidak tergenang oli ya, udah selesai masalah tergenang oli. Jadi pas kita cek tadi apinya, seandainya apinya bagus, berarti urusan api tidak kita cek lagi untuk yang lain-lain, kita langsung ke urusan suplai BBM. Tapi seandainya api busi bermasalah, seandainya tidak ada api, nah kita lanjut turun lagi ke sini ke delco sama ini apa namanya ini CDI ya. Nah, ini dari sini kita cek, lepas di sini kita cek seperti yang tadi, lihat apinya. Jadi maksud dari pemeriksaan ini, maksudnya apinya itu terputus di mana gitu, atau berebatnya itu hanya karena satu busi tidak bekerja gitu, jadi pincang sehingga mengakibatkan berebut. Nah, jadi kita cari masalah api ini nyangkutnya di mana. Apakah 44 bagus? Kalau 44 bagus berarti api bagus, karena ini final. Api di busi ini final ya. Kalau di sini bagus berarti api bagus, kita lanjut ke suplai BBM. Tapi kalau api di sini tidak bagus, kita cari sumbernya. Apakah ini kabel businya memang sudah tidak bagus? Kalau di koilnya ini bagus, kita cek di sini sama seperti tadi, apinya bagus. Nah, bisa jadi kemungkinan ini mungkin sudah lama, atau ini tutup delco ini kalau kita buka itu di dalamnya itu ada, kalau nggak silap saya 4 titik arang. Nah, sama seperti dinamo, dia arangnya itu bisa tipis. Ini bisa diganti, hanya tutupnya saja. Kalau nggak silap saya sekitar harganya itu 100 atau 110.000, hanya tutupnya saja. Jadi kita cek pengapian ini sampai final ke busi. Oke, cek api sampai final ke busi, nyangkutnya di mana. Setelah oke, kalau memang bermasalah kita cari dan sudah kita atasin, coba hidupkan mesin, bawa jalan, masih berebut apa tidak. Karena memang tadi kita cek seandainya di api yang masalah gitu kan, setelah kita atasin, coba cek, hidupkan mesin, bawa jalan, apakah sudah teratasi problemnya, berebutnya hilang apa tidak. Nah, kalau seandainya berebutnya hilang, ya sudah, berarti memang masalahnya di api. Jadi kita tidak perlu lagi buang-buang waktu, tenaga untuk cek lagi masalah bensin, kecuali kalau teman-teman mau servis ringan, bersihkan saringan minyak,
saringan bensin atau sekalian ganti, kalau itu tidak masalah. Tapi kalau seperti mencari di mana salahnya, itu tidak perlu karena memang berebutnya sudah hilang gitu. Tapi kalau seandainya api kita anggap bagus atau sudah bagus, masih berebut, maka kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Tadi kan antara dua nih, api atau bensin. Setelah api selesai dicek dan diperbaikin, kalau berebutnya tidak hilang, kita lanjut ke suplai bensin. Bagaimana cara ngeceknya? Kita lanjut ke pemeriksaan suplai bensin ya teman-teman ya. Jadi gini, pada umumnya jalur suplai bensin yang selalu dapat sorotan untuk servis atau trouble pada umumnya itu ada 3. Yang pertama ini injektor ini final ya, ini akhir, terminal akhir ini ada 4 nozzle, 1 2 3 4. Jadi injektor inilah yang final, yang menyediakan pengkabutan untuk bensin untuk pembakaran. Jadi injektor ada 4 nozzle ya, injektor. Terus ini filter bensin, terus satu lagi pompa bensin di bawah di dalam tangki minyak. Jadi 3 itu yang selalu jadi sorotan ya kalau untuk trouble pada umumnya. Jadi biasanya kalau teman-teman yang belum terlampau mahir ya, mungkin agak susah untuk pembersihan injektor ini ya. Teman-teman bisa coba cari postingan di channel teman-teman yang lain cara membersihkan nozzle injektor, atau boleh servis ke bengkel. Tapi menurut saran saya, ini nanti saja, ini final, ini nanti saja. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan untuk urusan suplai bahan bakar ini, coba bersihkan ini filter bensin atau sekalian ganti saja. Ini yang pertama. Dan biasanya nih kalau untuk urusan suplai BBM itu dari banyak kasus trouble itu di antara injektor dan pompa bensin yang di bawah yang di dalam tangki minyak itu selalu yang bermasalah itu pompa bensin. Jadi kalau menurut saran saya urutannya itu begini. Yang pertama saringan, yang kedua menurut pengalaman saya nih, langsung saja ke pompa bensin. Dari rata-rata kasus yang saya tahu ya, saya buka-buka juga di internet atau dari komunitas, itu selalunya masalahnya kalau suplai bensin itu setelah saringan ini itu selalu masalahnya pompa bensin lemah. Jadi langsung aja urus pompa bensin. Jadi pompa bensin itu letaknya ini, bukanya dari sini, buka bangku ini, dia nanti ada di situ tutupnya, buka bautnya, ikuti saja, tinggal tarik
nanti ada pompanya segini. Nanti saya tunjukkan nanti punya saya yang lama yang rusak. Kalau teman-teman sudah angkat pompa bensin yang saya maksud tadi, itu begitu teman-teman tarik dari tangki itu ada segelonggongan, dia ada tinggi segini, sekalian dia ada pelampungnya. Tapi teman-teman jangan salah, teman-teman tidak perlu mengganti satu gelonggongan itu nanti di ujung ada dia ini. Nah, inilah dia pompanya. Jadi tidak perlu membeli satu gelonggongannya itu. Di situ banyak teman-teman yang lain juga salah ya, buang-buang uang aja. Karena yang bermasalah itu hanya ini pompanya nih, dinamonya ini, bukan sarangnya, bukan gelonggongannya. Jadi teman-teman yang lain banyak salah kaprah. Jadi beli copotan sekalian yang satu gelonggongan itu nggak perlu. Yang perlu diganti tuh hanya ininya saja. Jadi teman-teman bisa buka pelan-pelan, ikuti saja nanti di mana ada bautnya, buka pelan-pelan, ada klepnya, buka pelan-pelan. Ininya saja yang diambil. Ini saja yang diganti, bukan gelonggongannya ya. Ini di toko spare part juga banyak dijual. Dan satu lagi informasi, teman-teman kalau seandainya susah untuk mencari yang Timor punya ya, nih saya juga pakai yang bukan Timor punya, saya pakai yang Avanza punya. Itu bisa dipakai ya, pas dia ukurannya. Jadi ininya saja yang diganti. Jadi kebanyakan kasus mengenai suplai bahan bakar di mobil Timor itu, banyak kasus ini yang lemah. Jadi ini saja yang diganti. Kita sampai ke tahap akhir. Kita anggap pengapian sudah oke. Suplai BBM sudah oke. Nah, setelah dites drive masih juga belum sempurna ya, tapi saya yakin itu berebotnya sudah 99% sudah hilang, hanya tinggal kurang sempurna, masih ada sikit-sikit. Nah teman-teman, untuk terakhir kali teman-teman perlu menyetel ini delco. Jadi mensinkronkan ya. Jadi caranya kendorkan baut dua nih ya, 1 2, dikendorkan saja. Nah baru diputar. Nah saya bagi tips ya, muternya itu jangan pakai tangan, jangan putar kiri putar kanan, jangan seperti itu. Kalau saya mutarnya itu dengan cara diketok pelan-pelan pakai tang. Jadi pakai tang, ketok pelan-pelan, tek ketok atau ketok di sini. Jadi begini ceritanya, kalau teman-teman ketok di sini berarti mutarnya gini, ini mengecilkan pengapian. Kalau teman-teman ketok di sini pelan-pelan, tek 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 tek, tek pelan-pelan, atau dengan kata lain mutarnya begini ya, mutarnya begini, ini memperbesar pengapian. Jadi dia begini teman-teman, sebaiknya itu ngetesnya itu dari api yang paling besar, mentok atas. Jadi pada prinsipnya di mobil Timor ini
Kalau api ketinggian dia ngelitik, kalau api kerendahan dia berebut. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, kita mulai dari mentok atas, api yang terlalu tinggi, dicoba digas. Kalau dia ngelitik, ketok lagi sini sedikit, tek 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 tek, gas lagi, tek tek, gas lagi. Kalau dia berebut berarti kurang tinggi, ketok sikit-sikit pakai tang, tek 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 gitu, sampai dapat akurasi yang pas. Tapi biasanya ya, karena mobil Timur ini sudah berumur, biasanya di setiap mesin, di blok mesin itu selalu ada pertinggal, tanda. Nah, nih dari pemilik yang lama atau dari bengkel yang lama, mereka pasti meninggalkan tanda. Biasanya dia di sini-sini saja nih, sama seperti saya. Nah, ini saya buat pas. Biasanya selalu meninggalkan jejak. Tapi begitupun kalau teman-teman feelingnya merasa kurang tepat, ya coba aja setel sedikit ke bawah atau sedikit ke atas, yang mana yang paling pas menurut teman-teman. Jadi akhir cerita teman-teman, dari semua informasi yang saya ceritakan tadi, saya ceritakan kesimpulan dari pengalaman saya. Kemarin itu mobil Timur saya ini juga berebut. Jadi sebagai gambaran, kalau yang saya alami, yang pertama ini tadi, busi saya berenang. Begitu dicabut, buka busi, lihat penampakan busi penuh dengan ini oli. Jadi saya pikir tadinya hanya masalah itu. Saya perbaikin packingnya, saya buka dekselnya, saya perbaikin packingnya. Terus jangan tanggung ya, mungkin karena businya itu sudah capek selama ini menahankan berenang itu ya, sudah lelah. Saya ganti busi baru, jadi sudah tidak berenang lagi, businya pun busi baru. Saya tes, ternyata memang ada kemajuan, tapi ya judulnya tetap berebut juga. Berarti masalah utamanya bukan itu. Makanya tadi di video-video awal tadi saya bilang, lihat penampakan busi. Kalau memang businya berenang, itu ya sekalian saja kita perbaikin packingnya, karena itu juga mempengaruhin. Nah, jadi kembali ke pengalaman saya tadi. Setelah busi baru dan tidak berenang lagi, ternyata ada kemajuan, semakin enak ya bawanya, tapi judulnya tetap berebut. Nah, makanya lanjut ke urusan bahan bakar. Di sini karena saya sudah mengetahui triknya, saya cuci injektornya sendiri. Saya bersihkan saringan. Setelah saya pasang, saya tes lagi, masih berebut juga, tapi tidak parah seperti yang awalnya. Ada kemajuan lagi, tapi tetap juga berebut. Saya setel dari sini, mengikuti jejak atau feeling mana yang paling bagus, dan settingan yang terbaik sekalipun tetap juga masih ada berebut. Dan akhirnya saya sampai ke urusan akhir ya. Saya langsung ke pompa minyak. Saya buka, saya copot yang tadi saya perlihatkan tadi, saya ganti, saya pasang, dan alhamdulillah selesailah sudah. Sekarang alhamdulillah tidak ada berebut lagi. Jadi demikian teman-teman
sharing saya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang mengalami problem sama seperti saya, dengan adanya tutorial saya ini, berbagi pengalaman ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan teratasi masalahnya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Nanti akan saya buat lagi nanti tutorial-tutorial yang lainnya, karena selama kita masih memakai mobil tua ini pasti banyak trouble-nya. Dan saya setiap nanti video yang akan saya buat selalu berdasarkan dari pengalaman. Jadi sekian dulu, sampai bertemu lagi nanti di video selanjutnya.